mulai ya, pertemuan yang ketiga, yang rangkaian logika digital ya. Kita masuk ke bab 3, sandi binar ya. Kita masuk ke sandi binar. Langsung kita mulai ya. Mulai ke bab 3. Bab 3 ini bab 2 ya. Nah, bab 1-nya pendahuluan, bab 3 sebenarnya ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 bilangan binar ya. Sebenarnya bab 3. Jadi sekarang kita akan di bab ini akan membahas untuk pembahasan mengenai sandi binar ya. Jadi ada beberapa sandi binar nanti akan kita pelajari. Nah, dalam penyandian ya, gunanya itu kan adalah untuk masalah keamanan ya. Sehingga hanya orang yang berhak yang tahu isinya ya. Pengiriman data itu biasanya disandikan. Nah, di dalam digital, nah itu yang disandikan adalah binar. Sedangkan kita kenal bilangannya adalah manusia itu adalah bilangan desimal. Nah, sehingga nanti akan disandikan desimal tersebut ke dalam binarnya ya. Nah, masing-masing digitnya, satu digit desimal jadi bukan besarannya hanya 0 sampai 9 ya. Nanti kalau kombinasi dari itu masing-masing digitnya akan disandikan. Nah, kemudian ada keterbatasan, ada perbedaan ya antara bilangan binar dan bilangan desimal itu. Bilangan binar bilangan dasar 10, desimal bilangan dasar 10, sedangkan binar itu bilangan dasar 2. Sehingga nanti untuk menyandikan 10 bilangan desimal ke dalam binar, maka akan ada nanti yang tidak terwakili. Jika kita gunakan binarnya 3 bit, desimalnya yang nggak lengkap. Kalau 3 bit dia hanya bisa menyandikan 0 sampai 7. Sedangkan jika kita gunakan 4 bit, nanti binarnya ada yang tidak ada desimal yang disandikan. Karena desimal hanya 0 sampai 9. Sedangkan binar 4 bit dia 0 sampai F. Hexade ya. Sehingga nanti ada beberapa sandi binar tersebut yang tidak ada desimalnya. Nah, sehingga nanti akan menjadi masalah kalau kita mengoperasikan sandi tersebut ya untuk operasi aritmatika. Akan berbeda dia jika bilangan desimal tersebut dioperasikan aritmatika dulu, umpamanya jumlah, baru disandikan, akan berbeda dia nanti dengan disandikan dulu baru dijumlah. Karena ada keterbatasan, tidak semua bilangan binar 4 bit itu ada konversi desimalnya. Nah, sehingga nanti harus ada cara kalau ada hal-hal yang seperti tersebut ya, yang harus disandikan atau
operasikan dulu, ya harusnya sama. Gitu ya. Nanti ada sandi binar yang tidak bisa, yang bisanya hanya menyandikan ya, tidak bisa operasi. Jadi pokoknya hasilnya setelah selesai, umpamanya operasi, baru hasil tersebut yang disandikan. Bukan bilangan data aslinya. Ya. Jadi data aslinya umpamanya ada penjumlahan 2 bilangan, itu tidak bisa. Bukan tidak bisa 100% ya, nanti ada yang tidak bisa. Tidak boleh seperti itu. Ya harusnya 100% harus bisa. Tidak boleh milih-milih bilangan. Nah, di sini akan kita pelajari beberapa sandi nanti. Yang sudah kita konversi kemarin dari konversi bilangan binar hexa ya. Bilangan tersebut kita gunakan. Nah, kemudian di dalam transfer data, pemindahan data, apakah itu di dalam peralatan itu sendiri? Karena di dalam peralatan digital itu dia akan memori itu akan berpindah-pindah tempatnya ya. Register itu isinya akan berubah-ubah. Nanti perpindahan-perpindahan tersebut akan salah jika terjadi ada gangguan. Gangguannya noise umpamanya, atau pemutusan sangat cepat, putusan listrik gitu ya. Itu bisa akan merubah bilangan binarnya, karena binar ada ya tegangan atau tidak ada tegangan, kayak pulsa gitu deh ya. Jadi jangan jika ada dari tidak ada tegangan, terganggu jadi seperti noise, naik, dianggap satu nilai nanti. Nah, makanya ada paritas, ngecek bahwa nilai tersebut jumlah angka satunya dia nanti ya, apakah genap atau ganjil sudah sama. Kalau ganjil ya ganjil, kalau genap ya genap, berarti kalau berbeda, yang aslinya ganjil jangan terima genap, berarti atau sebaliknya, yang dikirimkan genap terima ganjil, nah, berarti data tersebut salah. Dia akan dicek. Nah, itu gunanya paritas nanti. Kemudian gray, nanti biasanya ini untuk digunakan untuk peralatan input output ya. Bilangannya bilangan binar, tetapi dia tidak ada nilai, kalau kita desimalkan dia tidak sama dengan binar. Makanya bilangan disebut sandi tak berbobot. Nah, ini sandi yang paling mudah untuk konversinya, tetapi ya hanya bisa untuk menyandikan saja, tidak bisa operasi aritmatika diperlakukan untuk operasi dulu baru disandikan atau disandikan dulu baru dioperasikan, itu akan berbeda. Karena keterbatasan tidak samanya jumlah binar dengan desimalnya. Ini ya, seperti kita menyandikan BCD heksadesimal ya sebenarnya. Tapi ditulis 4 bit. Kalau heksa kan hanya 0, 1, ya kan, 2, 3, 4, A, 9, A, B, C, D. Kalau dipindahkan dia seperti ini kan, cuman hanya dibuat 4 bit semuanya. Kalau 0 ya 0-nya 4. Kalau 1 ya harusnya kan 1, tapi dia 0, 0, 0, 1. 2 adalah 1, 0, dia harus ditulis 0, 0, 1, 0. Itu seterusnya sampai 9, 1, 0, 1. Kemudian, nah binar 4 bit itu dia kan sampai dengan 1, 1, 1 atau F ya, 15. 0 sampai 15. Sedangkan desimal hanya bilangnya 0 sampai 9. Satu digit ya. Sehingga nanti untuk bilangan 10 binarnya sampai 15 itu tidak ada desimalnya. Karena kalau 10 desimal dia 1, 0. Beda lagi ya, nanti dia 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Jadi 8 bit dia ya, 10. Jadi bukan 1, 0, 1, 0. Nah, hanya sampai 9. Nah ini yang merah yang ini tidak bisa kita pakai, yang tidak terpakai ini. Kalau kita terjadi operasi aritmatika nanti dia tidak sama. Karena umpama 9 tambah 1. Kalau dijumlahkan dulu dia dapatnya 1, 0. Kemudian disandikan menjadi 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Tetapi kalau dioperasikan dulu dia akan dapat 9-nya 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 ditambah 1, 0, 0, 1 dapatnya nanti 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0 tidak ada sandi binar untuk 1, 0, 1, 0. Dan dia salah. Tapi kalau operasinya dari hasilnya dari 0 sampai 9 itu bisa, bahwa 7 tambah 1 atau 5 tambah 2 itu masih bisa ya. Hasil antara dioperasikan dulu baru disandikan atau disandikan dulu baru dioperasikan. Tapi tidak boleh seperti itu, ada yang bisa ada yang tidak. Artinya apapun bilangannya semuanya harus bisa. Nah, ini kan tidak terbatas. Nah, makanya dia penyandian ini mudah ya. Hanya kita membagi paling tingginya adalah 9 ya, dengan 2, 9 bagi 2 dapatnya 0, sisanya 1.
Ya, dapatnya 4, sisanya 1. 4 bagi 2, dapatnya 2, sisanya 0. 2 dibagi 2, dapatnya 1, sisanya 0. Sehingga dapatnya 1, 0, 1. Kalau 7, ya kan? 7 dibagi 2, dapatnya 3, sisanya 1. 3 dibagi 2, dapatnya 1, sisanya 1. Dapatnya 3 cuma 1, 1, 1, ditambah 0 depan, karena dia harus 4 bit. Ya. Nah, ini pembagi binar, cuma pembagi sampai bilang 9. Cuma dia harus ditulis semuanya 4 bit. Kalau dapat 2 kan harusnya 2, 1, 0. Harus 0, 0. Itu dia. Jadi, sandi 8421 itu adalah penyandiannya mudah gitu ya. Ini contohnya. Ada 429 desimalnya. Jadi masing-masing bukan 429 kita jadikan binar, bukan. 9-nya jadikan binar, 2-nya dijadikan binar 4 bit ya, 4-nya juga dijadikan binar 4 bit. Jadi bukan 409 jadikan binar ya, tapi masing-masing. Pak, serannya nggak ada Pak. Nah, contohnya ya, masing-masing digitnya didesimalkan. Jadi paling tinggi hanya 9 ya. 8963 baru dia digabung nanti ya. 8-nya sendiri dibinarkan 4 bit ya, semuanya 4 bit. 89 yang 4 bit ya, tapi kalau 6 juga ditambahkan 0. 6 kan 110 ditambahkan 0. 3 11 harus tambahkan 2. Inilah sandinya. Jadi sandi binar 8421 ini dia sangat mudah mengubahnya ya, karena hanya bilangan binar dari 0 sampai 9, tapi ditulis 4 bit ya. 4 bit. Nanti dia akan salah kalau umpamanya ini 6110, nanti kalau diurai lagi dia akan salah, karena nanti waktu dijadikan desimal dia harus dikelompokkan 4 ya. Jadi walaupun dia tidak ada 0 di depannya harus ditulis. Mudah mengubahnya dari 0 sampai 9, tapi dia bilangan binarnya ditulis 4 bit. Kalau 3, jadi bukan 11 tapi 0011. Kalau 8 sama 9 udah pasti ya 4 bit. Tapi kalau 7 ke bawah itu bisa 3 bit, bisa 2 bit, tapi harus tetap ditulis 4 bit. Kalau kita bagi seperti bilangan konversi desimal ke konversi bilangan binar ya. Tapi ada juga kerugiannya, tapi dia tidak berlaku kaidah penjumlahan binar pada keseluruhan bilangan. Tidak bisa, nanti tadi umpamanya 9 tambah 1 dapatnya 1010. Tidak ada kode 1010. Karena kode yang tertinggi adalah 1001. Jadi dia, kalau 8421 diambil dari 15 kemungkinan, diambilnya adalah 10 teratas ya. Nah ini 10 teratas. Jadi 6 terbawahnya itu tidak ada desimalnya, karena desimalnya 0 sampai 9 ya. Karena nanti mau disandikan atau dikodekan itu adalah bit per bitnya. Ya. Jadi 1 digit, ya, 1 digit desimal. Kalau dia 2 digit berarti 2 kode. Pokoknya 1 0. Yang 0 sendiri, satunya sendiri. 12, satunya sendiri, 2-nya sendiri. Seperti itu ya. Nah, dia hanya berlaku untuk 0 sampai 9. Jadi kalau udah 10 berarti dia 2 digit desimal. Berarti masing-masing digitnya dikonversi. Seperti ini 429. Jadi bukan 429, tapi 4 sendiri, 2 sendiri, 9 sendiri. 8963. Jadi bukan 8963, tapi 8-nya sendiri, 9-nya sendiri, 6-nya sendiri.
Nah, itu dia. Mudah menyandikannya. Cuman kaidah-kaidah penjumlahan nanti tidak berlaku, apalagi perkalian gitu ya. Contohnya nih. Ini kalau kita jumlah dulu baru kita sandikan. Ini bisa 12 dengan 9 bisa dapat 21. Duanya disandikan menjadi 0010. Satunya disandikan menjadi 0001. Tetapi kalau kita sandikan dulu, ya, kemudian dijumlah, nah, itu kan 12 nggak ada. Kan? Jadi berbeda dia. Di atas 12, 9 ya. Kalau dijumlah dapatnya itu 1010. Nggak ada. Yang tertinggi adalah 1001. Atau kalau dijadiin 4 ini, ya nggak bisa kan. Ini hanya 5, di depannya 1. Jadi 15 jatuhnya, bukan 21. Ya. Nah, kalau kita sandikan masing-masingnya, satunya disandikan, 8 ya, 12 dengan 9. Satunya adalah 001, kemudian duanya adalah 0010, 9 adalah 1001. Kita jumlah. Ini tidak akan sama dengan ini. Jumlah. Kalau ini 0001, 0010, 0001. Kalau ini dia 01-nya di depan. Ininya malah nggak ada, yang merah ya. Nggak ada. Karena yang tertingginya nih. Nah, ini nggak sama. Jadi dia kalau mau operasi di jumlah operasi dulu baru hasilnya dikirim. Tidak bisa 12-nya sendiri nanti disandikan, 9-nya disandikan baru dioperasikan tidak bisa. Ya, jadi sandi 841 adalah untuk penyandian saja, tidak boleh ada operasi aritmetika. Kemudian sandi yang kedua, ini sama 4 bit juga ya, karena biar semua bilangan desimal bisa disandikan. Jadi dia 2421. Artinya apa? Dia 2 kali angka 2-nya. Cuman angka 2 terbesar, yang paling kiri ya, ini ada 4 digit kan, yang paling kiri, yang 4 itu dia digunakan jika bilangan desimalnya 5 ke atas. Sedangkan jika 5 ke bawah, 2 yang paling kiri atau yang paling besar, itu dia 0. Contohnya, 0 sampai 4. Berarti yang pertamanya 0 semua. Belakangnya baru sisanya. Kalau 0 ya 0 semua, kalau 1 ya 001, kalau 4 ya 100, ya kan? Kalau 3 ya. Kalau 5, nah 5 kan berarti 2 pertamanya 1. Yang pertamanya 2 dulu, bukan kalau di 841 berarti yang pertamanya 8 kan? Ini tidak, dia 2. Jadi ada 2 angka 2, sehingga ada aturannya 2 pertama, 2 yang 2 yang terbesar itu untuk 5 digit pertama dia tidak digunakan. Kemudian 5 digit yang terakhir, jadi dia ambil 5 kelompok 5 pertama dan kelompok 5 terakhir, sehingga di tengah-tengahnya dia yang tidak dipakai. Mulai dari 10101 sampai 1010. Ini nggak dipakai, tapi di bawahnya 1011 sampai 1111 dipakai. Ini ya. Jadi ini untuk mengkonversinya tidak semudah 8421 karena ada aturan 5 pertama yang 2-nya itu 0 dulu. 2 pertamanya. Jadi pokoknya 0. Tinggal 3 digit terakhirnya tergantung bilangannya berapa. Kalau bilang 3 berarti ya 4-nya nggak ada, 2 dan 1 yang ada. Kalau bilang 4 berarti 2 pertama nggak ada, pasti ya karena 4 ya. 2 kedua nggak ada, berarti yang terakhirnya ada. Nah, itu seterusnya ya. Nah, kalau dia 5 sampai 9, berarti yang pertama 2 dulu. Berarti dia pasti 1 dulu awalnya nih. 1 dulu. Sisanya nanti baru 4, 2, 1. Nah, mana yang 4, mana yang 2, mana yang 1 tergantung dari desimalnya. Kalau 5, berarti 2-nya sudah ada. Berarti 4 nggak ada lagi. Kalau 4 dipakai jadi 6 kan. Jadi dia 2, 2, 1. Kan? 2, 0, 2, 1. 2 pertama, 2 yang kedua, 1. 4-nya enggak. Kalau dia 6, berarti yang bisa. Ini 2, ini 4, 6. Berarti 2 satunya 0. Kalau dia 7, berarti 2 dengan 4 ada, 2 yang kedua enggak ada, 1. Dan seterusnya ya. Pokoknya ambil dulu 2 yang pertamanya dari 5 ke atas. Kemudian sisanya baru apakah 2, 1, atau 4. Tergantung dari bilangan desimalnya ya. Ini dia hanya pembagian dengan biner itu berlaku hanya untuk 0 sampai 4. Sisanya, itu ada ketentuannya, 2 pertamanya adalah 1, sisanya baru berlaku lagi pembagian biner 3 bit. Ya. Contohnya,
16. Ya. 1, nah, itu berarti kan bilangan pertamanya 0. Nah, sisanya baru dicari. Nah, 1 ya berarti 1 belakangnya. 6, ingat. Tidak boleh langsung kita bagi 2 itu ya. Berarti dia 5 ke atas, berarti 2 pertamanya 1. Sisanya baru 1 berarti 2 kan? Berarti sisa 4. Kemudian kalau 75. Nah, 7 berarti lebih besar 1, berarti di 1 dulu. 5 juga 1 dulu. Nah, baru 5-nya 1, berarti kalau 7 ini udah 1 2 kan? Tambah 4 6 tambah 2 8 enggak masuk. Berarti dia 1. 1 1 0 1. Kan? Kalau 5 juga gitu, 5. 1 dulu kan? Udah dapat 2. Berarti enggak mungkin 4 kan? 6 dia, tambah 2. 2 tambah 2 4 tambah 1. 1 0 1. Nah, ini untuk penyajiannya sedikit lebih sulit daripada 8421 ya. Karena yang diambil 8421-nya hanya 5 teratas. Sedangkan 5 terbawahnya dia adalah bilangan pertamanya selalu 2 duluan. Walaupun dia tidak pemain 5 kan nggak perlu 2. Tapi dia pokoknya 5 ke atas, itu aturannya 2 4 2 1. Nah, itulah sama. Ini juga tidak berlaku untuk kaidah-kaidah penjumlahan atau perkalian ya, sama aja. Pengurangan juga tidak selamanya, ya juga bisa, pokoknya aritmatika lah ya. Bisa. Nah, perhitungannya ya tadi lebih mudah, tapi sedikit lebih sulit daripada 8421 karena diambil atas 5 teratas, 5 terbawah. Yang masalah 5 terbawahnya itu tidak bisa sembarangan karena dia apa namanya 2 dulu diambil, baru sisanya. Jadi selalu untuk 5 koordinat angka 1 duluan. Kalau sandi 8421 kan tidak. Yang angka 1 pertamanya hanya 2, 8 dan 9. Yang lainnya 0. Nah, di sini 0-nya hanya 5. 0 sampai 4. Sisanya 1 semua. Separuh-separuh deh ya. Separuh 0 paling besarnya, separuh lagi 1 yang paling besarnya. Nah, sisanya di belakang untuk ngikutin sisanya ya. Kalau yang 0 berarti kan sisanya tetap yang bilangan tersebut ya. Karena tambahnya 0 di depan. Itu dia ya. Nah, kemudian karena apa namanya tadi kekurangan daripada sandi 8421 tadi dan 2421, maka ada muncullah sandi lain supaya juga jika terjadi operasi penjumlahan umpamanya dia tetap benar di dalam sandinya dia. Nah, itu artinya ya. Jadi mau dijumlah dulu baru disandikan atau disandikan dulu baru dijumlah hasilnya sama. Ini dia sandi XS3. Itu adalah untuk menanggulangi masalah tidak bisanya operasi penjumlahan ya aritmatika lah umumnya ya untuk sandi 8421 atau 2421. Yang jadi mudah gitu ya. Nah, ini juga sandi SS3. Nah, sandi SS3 itu adalah sebuah sandi yang dimana bilangan desimalnya ditambahkan dulu 3, makanya SS3 ya. Ditambahkan dulu 3. Nah, baru setelah itu disandikan ke bilangan binar. 4 bit juga ya, 4 bit. Makanya tambahkan dulu desimalnya 3, dengan 3 baru nanti disandikan ke bilangan binar biasa. Umpamanya 12. Ada 1 dan 2. Ingat desimalnya masing-masing 1 digit ya. Jadi kalau ada 2 digit masing-masingnya disandikan. Nah, di sini dia tidak langsung disandikan seperti 8421 atau 2421 tadi. Ditambah 3 dulu desimalnya. Baru hasil penambahan tadi atau penjumlahan dengan 3 tersebut disandikan seperti bilangan binar biasa 4 bit. Jadi SS3-nya adalah pertama tambahkan 3 ke bilangan desimal. Jadi 1 tambah 3 dapatnya 4. 1 tambah 2 dapatnya 5. Nah, 4 dan 5 inilah yang disandikan. Jadi 4 sandinya adalah 0, 1, 0, 0. 5 adalah 0, 1, 0, 1. Mudah ya, sama. Sehingga nanti dia tidak punya sandi itu nilainya 0, 0, 0, 0. Karena dia 0 tambah 3 ya 3. Yang paling kecilnya dia adalah 0, 0, 1, 1.
Jadi tidak punya nilai nanti 0 sama 1 sama 2. Karena dia bilangan berapapun ditambah 3. Jadi kalau 0 sama 3 ya 3 paling kecilnya. Ini sehingga paling besarnya nanti dia menjadi 12. 9 tambah 3 jadi 12. Sandinya, nah ini juga, nah kalau kita nanti diterjemahkan ini, kalau orang nggak tahu ini sandi SS3, jadi penyandinya nanti akan salah. Dia kan. Dan bilang benar ini apa aslinya nih? Nah, tidak diketahui karena dia ada ditambah dulu 3. Nah, ini kan dalam penyandian nggak terlalu masalah, sama ya dengan 841 tadi, cuman dia ditambahkan dulu 3. Coba nanti di operasi aritmatikanya gimana? 29. 2 tambah 3, 5. 9 tambah 3, 12. Ini yang terbesar ya. Baru 5 dan 12 disandikan. 5, dapatnya 0, 1, 0, 1. Nanti 12, dapatnya adalah 1, 1, 0, 0. Nah, jadi tidak sama dengan bilangan 8, 4, 2, 1 yang berbeda. Jadi kalau dari benarnya, kita desimalkan dulu, baru hasil desimalnya dikurangi 3. Umpamanya sandi 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Berapa desimalnya? Sandi SS3 gitu ya. Baru masing-masing kita kelompokkan 4, baru nanti didesimalkan. Setelah dapat desimal, hasil desimalnya masing-masing digitnya dikurangi 3. Nah, itulah bilangan aslinya, bilangan desimalnya. Kalau 8421 dan 2421 langsung dari binar tadi ya. Kalau 841 lebih mudah, tapi 2421 juga harus hati-hati. Kalau dia pertamanya 1, jadi dia bukan 4 itu yang pertamanya. 2, baru sisanya nanti baru 421. Kalau 0, berarti dia bilangannya yang itu hanya 3 digit belakang saja. Berarti dia lebih kecil daripada 5. Gitu ya. Hanya 4 kan, 1 ke 100. Nah, ini dia seperti itu. Jadi masing-masingnya. Nah, kalau disandikan dengan sandi SS3 itu tidak akan sama dia nanti kalau kita desimalkan ya, dengan kalau kita mendesimalkan dengan cara 8421. Masing-masing sandi punya konversi sendiri gitu ya. Nah, ini sandinya apa? Jadi bilangan binar yang sama itu kan macam-macam nanti. Nah, ini dengan penyandian yang berbeda, dengan nilai yang sama ya dengan penyandian yang berbeda, itu akan didapatkan hasil yang berbeda-beda. Ya, di penyandian itu di ujung yang membukanya juga harus tahu bahwa ini adalah sandi A, ini sandi B. Tidak bisa sandi A dibuka dengan sandi B. Akan salah dia kan. Itu juga nanti kita seperti email aja kita kan. Email kita ada 2, bahwa email yang pertama dan kedua. Jika sandi berbeda itu nggak bisa kan. Walaupun dua-duanya nama kita. Ini juga penyandian. Jadi kalau dia sandinya 8421, berarti dia yang buka 8421. Berapa nih desimalnya? 21. 2421 juga seperti itu. Kemudian SS3 juga seperti itu. Nah, ini gimana? Sandi SS3 yang tadi kan masalahnya adalah operasi aritmatikanya ya. Aritmatikanya. Nah, ini penjumlahan SS3. Kita coba dulu yang bilangan 1 digit. Tidak ada bawaan ya. 2 dan 5. Ini kalau kita jumlahkan dulu kan, belum disandikan dapatnya 7. Kemudian 7 disandikan SS3, 7 tambah 3, 10. 10 disandikan dapatnya 1010. Ini kita jumlah dulu, baru disandikan SS3. Gimana kalau disandikan dulu, 2 tambah 3, kemudian 5 tambah 3, dijumlahkan. Tapi dalam SS3 ya, jadi dia ditambahnya 2 digit ini hanya 1 ya. Ini dengan ini hanya hasilnya tambah 3. Ini juga ditambah 3. 2 tambah 3 5. 5 tambah 3 8. 5 adalah 0101. 8-nya 100. Ini udah SS3, ini SS3 ada 2 kali 3-nya. Kalau ini hanya sekali. Nah, berarti sini nanti kalau dijumlah dia adalah dapatnya SS6. Jumlah 1 tambah 0 1, 0 tambah 0 0, 1 tambah 0 1, 0 tambah 1 1. Tapi yang satnya merah ini 101 ini bukan SS3, sedangkan 101 adalah SS3 dari 7. Sedangkan ini bukan, ini SS6. Berarti supaya SS3-nya berapa? Ya harus dikurangi dengan 3. Karena di atasnya 2 kali ditambah. 2-nya tambah 3, 5-nya tambah 3. Sedangkan kalau yang di sini hanya 7-nya ditambah 3-nya sekali.
Nah, ini SS3. Kalau ini SS6, berarti dia harus dikurangi. Nah, itulah hasilnya. Hasil pengurangan. Sama SS3 nih. Ini ada SS3 penjumlahan 2 ditambah 5. Ini juga SS3 dari penjumlahan 2 tambah 5. Ini dijumlah dulu, baru disandikan. Ini disandikan dulu, baru dijumlah. Tetapi karena dia penjumlahannya ada SS6, sedangkan kita nilai sandi itu adalah SS3, maka dikurangi 3. Ini sama deh kan? Sama. Ini SS3 disandikan dulu, dijumlah dulu, ini disandikan dapatnya sama. Asal sama-sama SS3 ya, tidak boleh. Yang satu SS3, yang satunya pokoknya 6 atau 9, itu bisa. Dia sama. Ini dia kelebihan daripada sandi SS3. Kalau dalam penyandiannya hampir sama lah ya. Yang lebih susah tadi 2421 karena dia hanya 5 pertama, 5 keduanya, kalau nggak tahu itu bingung. 8421 udah dibagi 2 bagi 2 aja dapat ya. Cuman dijadikan 4 digit. Ini juga sama dengan 841, cuman dia hasilnya ditambah dulu dengan 3. Nah, nanti yang terbesarnya 12. Nah, ini dia bisa dijumlahkan. Ini kan 1 digit. Gimana kalau umpamanya 2 digit? Nah, sama ya. Ini yang kita jumlahkan dulu, baru kita sandikan. Tapi tidak ada bawaan masing-masingnya ya. 3 tambah 6, 9. Nggak ada bawaan ke kolom berikutnya. 4 tambah 3 juga tidak membawa. Tidak menerima dan tidak membawa ya. Ya, 7 tadi adalah 10. Berarti dia SS3-nya 1010. 9 ada 12. SS3-nya ya. Sehingga dibinarkan 11. Gimana kalau 43? 4 dan 3 disandikan dulu. 3 dan 6 disandikan dulu, baru dijumlah. 3, 4 dengan 3 berarti dapatnya 7 dan 6. Ya. 7 dan 6. 3 dengan 6, 6 dan 9. 7 adalah 0, 1, 1, 1. 6 adalah 0, 1, 1, 0. Kemudian, nah, senam sama lagi ya. Nah. 9, 1, 0, 9. Kita jumlah. Ini masih kolomnya ya. Ini 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 1. Ini dapatnya 1 semua. Nah, ini juga 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 0, bawaan 1. 1 tambah 1 tambah 1, 1 bawaan 1. Cuman ini adalah 2 kali 3-nya, SS6. SS6 dikurangi 3. Karena ini tidak ada membawa-bawaan ya. Dikurangi 3. Masing-masing dikurangi 3. Sehingga hasilnya adalah ekses sandi SS3. Ini adalah 1010. Ini 110. Sama. 1100 ya. Asal sama-sama SS3. Jangan ini. Di atas itu adalah berarti di SS6. Bisa. Itu dia. Jadi kelebihan SS3 ini karena dia anak untuk mengulangi. Kalau penyandian itu terserah kita nanti penggunaannya pemakaiannya. Teman, hanya menyandikan ya itu semua. Sandi 8421, sandi 2421, nanti banyak sandi SS3 semuanya benar kalau untuk penyandian. Dia tidak akan sama nanti adalah jika terjadi operasi aritmatika dulu disandikan atau disandikan dulu baru operasi aritmatika. Itu dia tidak sama. Ya kalau tidak sama kan berarti itu tidak boleh. Jadi dia fungsinya hanya untuk menyandikan saja. Inilah sandi-sandi SS3 dulu ya. Sandi binar. Nah, gimana nanti kalau ada bawaan? Coba bawaan ya. 29 tambah 39. Nah, ini ada bawaan nanti ya. Jadi kalau kita jumlah nanti dia akan mempunyai bawaan ke kolom berikutnya. Nah, seperti ini 29 dengan 39. Jika kita jumlah. Berarti 9 tambah 9 18. Bawaan 1 ke sini kan. Ini nggak ada bawaan. Nah, perlakuannya berbeda. Kalau tadi tidak ada bawaan, pokoknya masing-masing kolom dikurangi 3 karena masing-masing sandi ekses 6. Padahal yang dicari adalah ekses 3. Bisa. Jadi 68-nya adalah 6 tambah 8 11. Kemudian 6-nya adalah 6 tambah 3 9. 10 11 untuk 11-nya, 10 01 untuk 9. Gimana kalau kita sandikan dulu? Berarti 2 tambah 3 5, 9 tambah 3 12, 3 tambah 3 6, 9 tambah 3 12. 5 adalah 0101, 12 adalah 110,
6 adalah 0110, 12 sama ya 1100. Di jumlah. Mari duluan ya. Jumlah ya. Kolom ini 0 tambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 0 bawaan 1. Jadi menurut saya, kalau sampai sini nggak ada masalah. 1 tambah 1 tambah 1 hasil 1 bawaan sini. Nah, lompat dia ke sini. Sama juga dari sini kan? Lompat. Ini bukan 1 tambah 0, tapi 1 tambah 1 tambah 0. 0 bawaan 1. 1 tambah 1, 0 bawaan 1. 1 tambah 1 tambah 1, 1 bawaan 1. Ini tidak memberikan bawaan, tapi dia menerima. Ini menerima bawaan. Jadi kalau dia sudah memberikan bawaan ke kolom lain, jangan dikurangi lagi. Nilai terbesar dia sudah diberikan ke kolom berikutnya. Nah, kalau dikurangi 2 kali hilang. 2 kali hilang ya. Kalau dia tidak boleh. Jadi kalau dia memberi bawaan, berarti dia kalau nilai terbesarnya sudah hilang, berarti dia ditambah dengan 3. Sedangkan yang menerima bawaan ya tetap berarti enggak, karena dia tidak memberikan bawaan ke kolom lain gitu ya. Jadi yang memberikan bawaan harusnya 1100 kan, tapi dia masih ada kolom berikutnya pindah ke sini. Yang memberi bawaan berarti dia jangan dikurangi, ditambah dia. Yang menerima bawaan tetap, atau tidak menerima bawaan, yang menerima bawaan atau tidak menerima bawaan tetap. Tapi yang memberikan ya kan kolom pertama, kolom A, kolom B. Nah, dia yang akan memberikan ke sini. Nah, ini dikurangi, nah ini ditambah, inilah. Ini 1001. Ini 1011. Jadi jangan dikurangi lagi. Kalau dikurang 3 dia 8 kurang 3 dapat 5. 0, 1, 0, 1. Sama dengan 11. 11 ke 5 ya. Ini kan cuma 8 dia. Oh, kenapa? 16-nya di bawah ke sini. Artinya kan dia 16 tambah 8. 24 harusnya kan. Sudah tidak ada 24, kodenya paling tinggi adalah 12. Makanya dia pindah ke sini. Nah, ini dia. SS3 juga. Tetapi kalau dia memberikan bawaan, bukan dia dikurangi 3, tapi ditambah 3. Kalau dia tidak menerima bawaan, tidak memberikan bawaan, dia tetap kurang 3. Jadi yang ditambah 3 adalah jika dia memberikan bawaan ke kolom berikutnya. Nah, nanti ada lagi satu yang harus ditambah juga. Makanya dia bawa sendiri, nah, itu harus ditambah juga. Ini dia itu ya. Satu lagi kita sebelum sholat maghrib ya. Nah, ini udah azan ya. Kita ini dulu. Kita istirahat dulu 15 menit ya. 15 menit istirahat. Jadi kira-kira nanti ini kan 50 ya. Jam 6:05 lah ya. Kita mulai lagi. Ini saya pause dulu ininya ya. Lagi lanjutkan sedikit lagi nih ya. Lanjutkan lagi. Sudah tadi ya. Nanti kita lanjutkan yang berikutnya. Jika ada bawaan tapi tidak ada kolomnya, kolom sendiri ya. Ini contohnya. 99 ditambah 99. 2 digit kan? Jadi kalau kita desimalnya juga menjadi 3 digit. 9 tambah 9, 18. Naik 1, 9, 10 tambah 9, 19. Jadi ini 2 digit. Gimana yang satunya ini nanti? Apakah ditambah
Jadi kalau 8-nya adalah 8 tambah 3, 17, 10, 10. Kemudian yang 9-nya adalah 12, 1, 1, 0. Satunya tambah 3 berarti 4, 0, 1, 0. Nah, ini kita, kalau kita jumlah dulu baru santikan atau dikodekan. Nah, sekarang kalau dikodekan dulu, baru di jumlah. 9 tambah 9, 12 ya, semuanya 12. Artinya 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, di bawah juga 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Jumlah. Nah, ini kan 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 0, bawaan 1. 1 tambah 1 tambah 1, hasil 1, bawaan 1. Berarti di sini dia sudah memberikan bawaan ke kolom A. Tapi dia tidak dikurangi, ya, tapi tambah. Ini juga 1 di atasnya ya. 1 tambah 0 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 1, 0, bawaan 1. 1 tambah 1 tambah 1, 1 bawaan 1. Jadi juga menjadi 3 kelompok dia. Nah, ini dia menjadi sendiri. Ini memberi bawaan, berarti dia ditambah, ditambah, ditambah. Kemudian yang satu ini gimana? Yang dia tidak nggak ada kolomnya, tapi dia menerima bawaan kan dari orang lain. Jadi kalau dia, kalau tadi kan menerima bawaan, dia tidak ditambah ya, tapi dikurangi dari kan. Tapi karena dia tidak ada kolomnya dia sendiri, nah, satunya kan sendiri nih, makanya dia semuanya ditambah dengan 3. Kalau yang sendiri ini ya. Tapi kalau ada nilai di atas, umpamanya ini 0,000 ditambah sini ya, ada 1, ini harus dikurangi. Ya. Karena dia tidak memberikan bawaan ke kolom lain. Ini terakhir kan, tapi dia menerima, dikurangi nanti. Tapi kalau dia hanya memberikan, maka dia dicoba, dan jika berdiri sini juga. Jadi yang ditambah ini adalah jika dia memberikan bawaannya yang terbesarnya ke kolom yang lain. Dan yang satu lagi adalah jika dia hanya sendiri. Tapi selain itu, jika dia tidak memberikan bawaan, dia akan dikurangi. Jika dia hanya menerima bawaan dari kelompok lain, dia juga tetap dikurangi. Nah, dia XS6 ya. Nah, ini XS6 juga, terutama karena dia yang terbesarnya sudah diberikan ke kelompok lain. Yang ini tidak ada XS-nya. Berdiri sendiri dia. Di mana XS3 ini bilang 1 nih belum ada XS3, makanya ditambah dengan 3 supaya ini XS3, XS3. Nah, kenapa? Ini yang terbesarnya sudah dikurangi 3, ditambah 3 ya, terbesar sudah diambil. Makanya ditambah 3. Itu kan 6 tadi. Kalau 6 di sini ya nggak ada bawaan, dia XS6. Tapi yang terbesarnya sudah diberikan. Makanya ditambah dengan 3. Nah, kalau ditambah 3 dia udah baru sama. Ini tadi ya, yang 11 ini kan. 1 0 1 1 0 1 1. Ini 1 1 0. Yang terakhirnya 1 0 1. Jadi dia sama. Dijumlah dulu, tetapi ingat ada aturannya ya, tidak semuanya ditambah 3 atau dikurangi 3. Kalau dia udah SS6, berarti dia dikurangi 3. Tetapi ada juga syaratnya. Dia sudah SS6, tetapi bilang terbesarnya diberikan ke kelompok lain. Makanya dia ditambah 3. Bukan dikurangi 3. Kalau dia tidak memberikan, berarti dia murni SS6 ya. Nah, kemudian kita masuk ke sandi Gray. Ini sandi Gray ini adalah disebutnya sandi tidak berbobot karena tidak sesuai dengan operasi matematika dan tidak sesuai dengan kalau binarnya nanti dikembalikan ke desimal dia juga tidak sama. Jadi gunanya terutama nanti untuk orang Telkom ya, kepakai di Telkom nanti sandi Gray ini ya. Ini untuk perintah input output ya dan mengubah analog ke digital. Ada beberapa peralatan lainnya lagi ya. Nah, ini gimana sandi Gray? Dia bilangannya sama dengan bilangan binar. Sandi Gray itu hanya 0101 juga. Kalau sandi 8421 tadi kan dari desimal kita binarkan kan. Ini sama semua sandi tadi 8421 itu juga adalah binar. Asalnya adalah pengelompokan dari satu digit desimal kita kelompokkan menjadi 4 bit binar. 2421 juga seperti itu. Sandi SS3 juga, cuman dia desimalnya ditambahkan 3 dulu, baru dibinarkan. Nah, kalau sandi Gray dia sudah dalam keadaan binar. Nah, untuk mendapatkan sandi Gray dari suatu bilangan binar, maka bilangan binar dikonversi ke Gray. Kalau kemarin kan bilangan binar dikonversi ke desimal ya, 2.0, 2.1 untuk bilangan bulat ya.
ditambah 2 pangkat minus 1 untuk bilang pecahannya. Kalau dia jadikan oktal, dijadikan 3-3. Kalau dijadikan binarnya dijadikan heksa, dikelompokkan 4 binar, baru satu binar, ada heksa. Kalau dikelompokkan, dibuat menjadi 3, jadi dikelompokkan 3-3 menjadi oktal. Nah, itu konversi bilangan binar ke bilangan desimal, oktal, atau heksa. Tapi kalau Sandigrade, nah, dia tidak ada yang dikelompokkan sama, jumlahnya sama. Nah, cuman dia ada bedanya. Ya, kalau persis sama semua enggak, bukan sandi baru ya, dia adalah Sandigrade. Cara mengubahnya dari bilangan binar adalah bilangan Gray pertama itu sama dengan binarnya. Nah, tapi nanti konversi dari Gray ke binar juga gitu, bilangan pertama Gray sama dengan binar. Jadi kalau konversi binar ke Gray, bilangan pertama Gray sama dengan bilangan pertama binar. Pertamanya artinya maksudnya bilangan terbesar ya, yang paling kiri. Yang paling kiri atau bilangan terbesar kan. Kiri, bukan yang paling kanan ya, yang paling kiri. Sama. Kemudian bilangan kedua Gray apa? Adalah jumlah bilangan pertama Gray ditambah dengan angka kedua bilangan binar. Jadi angka kedua kita bilangan pertama binar ditambah dengan bilangan kedua binar. Itulah Gray kedua. Abaikan bawaan. Kalau bawaan itu adalah kalau dia 1 tambah 1 kan. Kalau 0 tambah 0 nggak ada bawaan. 1 tambah 0 nggak ada bawaan. 0 tambah 1 tidak ada bawaan. Yang 1 tambah 1 yang ada bawaan. Nah, abaikan bawaan. Jadi hasilnya ya, jumlahnya ya. Jadi 1 tambah 1 adalah 0. Itu dia nanti ya. Di angka terbesar dengan angka kedua terbesar. Abaikan bawaan. Bilangan ketiga Gray ya sama dengan cara tadi, cuman bilangan kedua binar dengan bilangan ketiga binarnya sama dengan di jumlah, itulah bilangan Gray-nya. Tapi sama abaikan bawaan. Dan itu seterusnya ya, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini kita ambil yang 4 bit contohnya. Binar 1100 binar berapa Sandi Gray? Yang pertama sama, ya udah. Berarti kalau dia 1 ya 1, kalau dia ada 0. Berarti bilangan binarnya 110, Gray-nya juga yang pertama 1. Yang keduanya adalah kita jumlahkan, ini kan sama ya. Yang keduanya adalah jumlahkan ini, bilangan pertama dengan kedua. Bilangan pertama terbesar dengan yang kedua terbesar ya. Abaikan bawaan. 1 tambah 1 adalah 0. Bawaannya 1. Nah, jadi yang hasilnya adalah 0-nya, bukan bawaannya ya hasilnya. Kalau konversi desimal nanti desimal ke binar, berarti dia bawaannya yang jadi binarnya ini adalah jumlahnya. Bawaannya diabaikan. Jadi 1 tambah 1 dapatnya 0, bawaan 1, bawaannya dihilangkan. Nah, bilangan ketiga juga 1 ditambah 0. Tambah 0 nggak ada bawaan ya. Jadi 1 tambah 0 ya 1. Kemudian terakhirnya adalah bilangan keempat Gray adalah bilangan yang ketiga binar dengan keempat binar. Abaikan bawaan jumlah. Nah, 0 tambah 0 ya 0. Nah, lihat ini dia. Binarnya ini, Gray-nya ini. Yang sama hanya di depan. Nah, dan belakangnya dia bisa berbeda. Jadi ya, belakang Gray. Nah, ini kepakai nanti itu anak Telkom ya, urusan peminatan Telkom. Nah, gimana kebalikannya? Konversi dari Gray ke binar. Nah, tadi karena bilangan pertamanya juga sama, berarti bilangan binar, jika ada bilangan Gray, bilangan binarnya juga sama. Jadi angka pertama bilangan binar ada yang paling kiri sama dengan angka pertama Gray. Jadi kalau di 1 juga 1. Nah, bilangan keduanya, nah, dia kalau tadi adalah binar pertama ditambah dengan binar kedua diabaikan. Kalau binar ketiga, Gray ketiganya, binar kedua dengan ketiga bawaannya abaikan. Sedangkan kalau dari Gray ke binar, bilangan binar pertama sama dengan Gray pertama. Bilangan binar kedua dari mana? Adalah dari bilangan binar pertama ditambah dengan Gray kedua. Nah, jadi silang ya. Nah, jadi hasil. Kalau tadi kan semuanya dari bilangan binar semua ya. Kita lihat. Nah, di sini ini tambah ini tambah ini tambah ini. Nah, kalau Gray tidak dari hasilnya. Jadi pertama sama dulu. Yang keduanya adalah bilangan binar kedua. Ya, jumlah angka pertama bilangan binar yang sama tadi ya. Kalau 0, 0, dia 1. Dan angka kedua tadi. Jumlah ya. Jumlah angka yang pertama binar dan angka kedua. Abaikan bawah. Bilangan ketiga binar sama. Bilangan
kedua binar ditambah dengan bilangan ketiga gray, abaikan bawah. Nah, nanti contoh, itu seterusnya ya. Nah, ini contohnya. Gray-nya adalah 10, 11. Berapa binarnya? Nah, yang pertama sama. Ya, pertamanya binarnya ya sama, gray binar sama. Nah, yang kedua adalah bilangan binar kedua apa? Adalah jumlah. Binar pertama kan baru 1. Nah, cari binar kedua kan, bilang binar pertama ditambah dengan gray kedua. Nah, dan hasil di sini ya. Abaikan juga bawah. Bawahnya kalau 1 tambah 1 ya. 1 tambah 0 ya 1. Bilangan gray binar ketiga adalah binar kedua dengan gray ketiga. Abaikan bawahan. Jadi 1 tambah 1 dapatnya 0 ya. Bawahannya 1, bawahannya diabaikan. Bilangan gray binar keempat adalah binar ketiga dengan gray keempat. Oh, ini ya. Itu dia. Jadi kalau kita sandikan ke desimal ya, jadi ngaco dia nih, ini hasilnya ya, tidak urut. Makanya dia fungsinya bukan untuk bilangan, tapi ada fungsi lain nanti ya. Nah, inilah sandi gray konversinya. Jadi kalau diketahui bilang gray-nya, itu berapa tuh bilangan sebenarnya? Dia konversi dulu, nggak bisa langsung ke desimal. Konversi dulu dia ke binar, setelah binar, atau baru dia ke bilang apapun dia bisa. Tidak bisa nih langsung, oh gray, ini berapa desimalnya? Nggak bisa. Kita harus dapatkan binarnya dulu. Begitu juga umpamanya bilangan desimal. Kita menjadikan sandi gray-nya berapa nih, Bang? Nggak bisa. Kita binarkan dulu, baru dia dibinar di graykan. Nah, maka biasanya sandi gray itu emang dari binar ya. Cuman kalau untuk binarnya, untuk bilangan desimalnya bisa. Berapa nih desimal kalau bilangan kitanya? Besarnya berapa sih? Nah, kalau bilangan desimal, berarti dia dibinarkan dulu. Nah, ini yang saya sebut tadi, paritas. Ini paritas bukan kode, tapi adalah suatu bit yang diberikan ke suatu kelompok data supaya nanti bilangannya itu angka satunya genap atau menjadi ganjil. Nah, ini adalah dipakai untuk jika kelompok data tersebut dia dipindahkan ke bagian lain di dalam peralatan tersebut atau ditransfer ke luar daripada peralatan tersebut. Untuk komunikasi data berarti antar peralatan atau di dalam peralatan itu sendiri. Nah, ini gunanya supaya jika terjadi kesalahan nanti dapat dideteksi. Walaupun ini tidak 100% benar gitu ya. Namanya ini bilangan. Contohnya Word bahasa tubuh ya. Kalau kita desimalkan tuh 583 tambah 246. Binarnya nih hanya 101. Hanya dalam satu Word. Ya. Word itu kan tergantung kalau profesor kamu yang belajar yang nanti yang belum belajar nanti kita pelajari bahwa dia bisa 8 bit, bisa 16 bit, disebut double word itu ya, atau 32 bit quad word. Nanti ya, 8 bit. Kalau byte pasti satu ya. Kalau word itu dia tergantung prosesornya, lebar datanya dari peralatan. Apakah 8, bisa 16, bisa 32, bisa 64. Sekarang udah ada yang 128 ya. Satu word. Satu kirim gitu ya. Karena satu byte itu ya tetap 8 bit. Sedangkan word tergantung. Ya 8 bisa 16. Nah ini dia. Kenapa dia digunakan seperti ini? Ya, jadi pada saat word atau bilangan data tersebut sedang dipindahkan atau disimpan, ya, bisa terjadi kesalahan. Salahnya apa? Jadi umpamanya terjadi noise. Jadi yang tadi 0 menjadi 1. Ubah datanya kan? Jadi pemutusan sesaat. Jadi pada saat demo 1, tiba putus sesaat. Jadi 0. Aktif lagi yang sangat pendek ya. Kalau dipanjang ya mati alat ya. Nah, sudah saat itu data jadi berubah. Jadi ada saat peralihan tersebut data berubah bisa 0 jadi 1 atau 1 jadi 0. Sehingga nanti data yang disimpan atau data yang dikirim tidak sesuai data yang aslinya. Nah, sehingga
diperlukan bit paritas. Bit paritas itu akan menambahkan 1 atau 0 ke dalam data tersebut supaya jumlah angka satunya menjadi ganjil atau menjadi genap. Jadi dia harus salah satu ya, tidak boleh dua-duanya, salah satu. Jadi kalau dia mau menggunakan paritas ganjil, berarti nanti akan ditambahkan ke dalam buah tersebut bilangan satunya ada berapa. Oh, udah ganjil berarti ditambahkan 0. Oh, udah genap, kita mau ganjil kan, ditambahkan 1. Sehingga nanti waktu disampai angka satunya berapa? Oh, ganjil. Cuman dia hitung ganjil atau genapnya ya, letaknya tidak diperhatikan. Nah, itu yang jadi kelemahannya nanti. Nah, ini dulu yang ini. Tapi kalau itu akan sangat jarang terjadi. Contohnya nih. Jadi kita mau paritas genap. Oh, dia angka itunya 011. 011. Nah, ditambahkan 1. Ini dia di belakang nih, di ini ya. Tempat sendiri bukan angkanya menjadi 011 ya. Dia sendiri. Ini terpisah. Terpisah dia ya. Terpisah. Di dalam tempat yang cuman dia di dalam masuk dalam kelompok itu. Sehingga dia jumlah angka satunya menjadi genap. Tadinya 3 ditambah 1. Tapi kalau angka satunya umpamanya 0011 udah 2, berarti ini paritasnya ditambahkan 0. Supaya dia tetap genap. Nah, waktu dia diterima atau waktu dia disimpan atau waktu dia dikirim dari tempat penerimanya, dicek angka satu genap atau ganjil sih. Nah, cuman dia nggak hitung genap atau ganjilnya. Kalau dia ganjil berarti salah. Karena dia tadi harusnya genap. Karena waktu dia ganjil juga ditambahkan. Atau kalau genap ditambahkan 0, kalau ganjil ditambah 1. Harusnya genap. Tapi setelah cek dia ganjil. Berarti dia salah. Berarti penyimpanannya diulang atau pengiriman diulang. Nah, paritas ada 2. Nah, ini yang genap ya. Ini adalah datanya. Kita ambil yang 8 bit, 4 bit ya. Padahal paling pendek itu kan 8. Ambil 4 aja dulu. Jadi kalau kita mau mengirim di paritas genap, nah lalu mau mengirim kita harus memilih paritasnya apa, ganjil atau genap. Kalau 0 dia genap, kalau 1 dia ganjil itu ya. Oh, dia paritas ganjil. Nah, genap gitu ya. Nah, akan cek nih datanya. Kalau kita mengirimkan data 00, ya paritasnya tidak perlu ditambahkan, harus diisi ya. 0 diisi 0. Kalau dia ganjil, harus diisi 1. Ganjil dimanapun ya. Ini pertama satu yang paling kanan satunya. Ditambah 1. Ini nomor 2 dari kanan. Tambah 1. Ini genap tambah 0. Ini yang ketiga tetap tambah 1. Ini genap lagi. Ini genap di belakang, ini genapnya seling. Nah, ini juga genapnya di depan, ini di belakang ya, tetap 0. Jadi dia nggak peduli diletaknya di mana, cuman dia ganjil atau genap. Kalau dia genap, udah tambah 0, kalau ganjil ditambah 1 untuk paritas genap. Nah, begitu juga nanti untuk paritas ganjil. Ya. Ganjil juga ditambahkan angka 1 supaya dia ganjil atau ditambahkan 0 supaya dia tetap ganjil. Pokoknya ini 00. Paritas genap tadi kan 0 dia ya. Kebalikannya ya pokoknya ya. Kalau dia 1 ya udah ganjil ya. Tambahkan 0. Ini dia di tempat tersendiri nanti ya. Nah, nanti di pengirim data atau di header-nya nih ya, header-nya. Dari paritasnya. Nah, ini salah satu dari header paritas. Nanti ada lagi seperti carry nanti ya. Ada bawaan nggak? Carry itu sama dengan kalau untuk pengurangan dia borrow-nya ya, nanti kita pelajari pinjamannya. Kalau jumlah dia adalah bawaan, kalau ini dia pinjaman, carry atau borrow sama ya. Untuk karena nanti dia untuk operasi nanti. Kalau ini untuk pengiriman, ya, pengiriman data. Ini dah. Jadi tetapi di dalam menentukan bit paritas ini kita harus memilih salah satu, tidak boleh dua-duanya. Dua-duanya kita akan bingung ini ganjil atau genap. Pokoknya kalau satu ganjil ya ganjil, kalau genap ya genap. Jadi dua-duanya ini biasa digunakan, tapi tidak ada yang dapat menentukan ini mana yang lebih baik. Tetapi ini kelemahannya. Jadi waktu pemetaan paritas itu atau pariti itu, jika terjadi kesalahan ganda maksudnya, nah ini ya, contoh di sini. Ini kita sudah menentukan bit paritas ganjil. Terjadi nih umpamanya karena noise atau derau tadi ya, atau pemutusan saat, angka 0 itu berubah menjadi 1, dan angka 1 yang belakang menjadi 0. Dia menjadi 10 gitu ya.
Ini bagi dia ini tetap datanya tetap benar. Padahal data udah berubah kan. Tadi 001 berubah jadi 0010. Paritasnya masih sama-sama satu. Kalau tadi dia ini juga ganjil, ini juga ganjil. Tetapi bilangan nggak sama. Ini 0001, ini 0010. Berbeda kan? Di paritas itu dianggap sama. Karena dia hanya ngecek jumlah angka satunya. Walaupun kejadian ini yang berubah. 1 menjadi 0, pada saat yang bersamaan 0 juga berubah menjadi 1. Itu ya. Yang jumlahnya sama. Sama-sama 1, 0-nya berubah. Dan menjadi 1, sama-sama 1, 1-nya berubah menjadi 0. Atau 2. 2 angka 1 yang berubah jadi 0, 2 angka 0 yang berubah di angka 1, letaknya terserah. Nah, itu jarang, sangat-sangat jarang terjadi. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Ini adalah kelemahan dari paritas tersebut. Karena dia hanya ngecek jumlah angka satunya. Angka satunya udah berubah letak, bagi dia tetap itu sama. Asal jumlahnya sama. Itulah kelemahan dari paritas. Dia tidak bisa ngecek perubahan data. Dia hanya bisa ngecek jumlah angka satunya ganjil atau genap. Kalau tadi ditetapkan genap ya, kalau dia berubah ganjil ya, itu salah. Kalau genap ya dia baru dia benar. Tuh dia ya. Kemudian ini yang terakhir. Ini sudah kita pelajari juga di pemrogramannya. Kode namanya kode ASCII. Ini di peralatan digital ini sangat sering kepakai karena dia bukan hanya untuk simbol tertentu, juga untuk perintah-perintah seperti keyboard, printer, monitor dan lain-lain. Ya. Jadi ada hal-hal tertentu yang disimbolkan. Sudah menjadi standar. Pertama menjadi standar Amerika punya karena mereka yang buat pertama ya. Ini adalah dulu program DOS awalnya ya. Nah, sekarang kode ASCII ini tetap dipakai, tetapi ditambah lagi dengan kode-kode yang lain. Nah, sekarang makin banyak kode-kode seperti untuk simbol-simbol, bahasa-bahasa asing. Kalau dulu kan hanya selain bahasa Latin hanya paling huruf Yunani gitu ya, untuk matematika dan teknik lah umumnya ya, untuk rumus-rumus Latin dan Yunani. Nah, sekarang banyak lagi simbol-simbol yang disimbolkan untuk seperti bahasa Jepang, bahasa Arab, bahasa Cina, Korea gitu ya. Nah, itu ada simbol sendiri itu di program yang nggak berbasiskan nanti dia seperti Windows ya, kelasnya Windows lah ya. Kalau dari kelas Windows dulu dia kode ASCII inilah yang tertinggi. Adalah kenapa dikodekan seperti itu? Karena tidak semuanya bisa ditampilkan di keyboard. Tidak ada dikodekan. Karena totalnya adalah 256. Ya, 256. Sehingga tidak mungkin kita keyboard dibuat sepanjang itu. Dan termasuk yang simbol ini adalah termasuk yang ada di keyboard gitu ya. Nah, kalau ada di keyboard nggak perlu dipakai. Ini kan langsung dipakai ya, tetapi ini terutama untuk hardware ya, seperti keyboard, printer, dan lain-lain. Ini adalah taruhnya lagi yang berikutnya. Ya. Simbol-simbol. Ini sudah ada. Nah, di buku-buku pemrograman, itu biasanya di belakangnya ada kode ASCII. Kode yang lain itu biasanya untuk seperti Windows, itu dia ada kode tersendiri lagi ya. Karena ini tidak mencukupi. Dia hanya paling huruf-huruf simbol-simbol tertentu ya, kan totalnya hanya 256. Dan ada yang sama 02, itu 255 lah total yang terpakai gitu ya. Nah, itu nanti kode-kode yang ada. Ini tidak bisa kita kodekan, pokoknya tinggal lihat ya. Karena sudah diatur. 00 itu kodenya di heksa nih ya. 00 heksa itu supaya panjang ya, atau nanti kalau binari berarti 000 4 kali ya. Ini dengan desimalnya, ini besar desimalnya ya. Ini 108. Nah, ini dia kode-kode di dalam digital. Tidak semua nih ya, kode itu banyak sekali. Apalagi nanti untuk kode-kode militer itu tidak dibuat umum ya. Ini adalah untuk komunikasi umum. Nah, itulah materi kita sampai hari ini ya. Bab 3 nih ya. Kita di bab 3. Bab pertamanya hanya pengantar, masalah cerita itu ya. Latar belakang kenapa digital itu timbul. Nah, bab keduanya baru bilangan, ini pengkodean. Besok kita baru masuk ke gerbangnya. Nah, gerbangnya minggu depan kita masuk ke gerbang logika. Nah,
bisa 2 pertemuan itu ya, bab 4 itu 2 kali pertemuan, sama nanti gimana penyederhanaan struktur penerbang, ini rangkaiannya, gimana rangkaian tersebut disederhanakan secara aljabar dulu gitu ya. Jadi penyederhanaan itu ada, secara aljabar ada cara lain. Kalau secara aljabar, jika terlalu banyak variabelnya itu akan agak susah. Nah itulah pertemuan kita minggu ini ya. Ini part 3-nya. Ya kan kalau ada pertanyaan, ya, kalau tidak ada ya kita tutup ya pertemuan kita. Kita ketemu lagi minggu Kamis besok libur ya, tanggal 30 ya. Nanti saya lihat dulu apakah libur itu kita ada juga apa enggak ya, nanti di grup saya ini kan ya. Karena belum ada pengumuman apakah di libur itu, kalau kuliah biasa ya libur ya. Kalau kuliah online ini apakah diliburkan juga atau tidak, nah, belum ada ininya. Tapi kita anggap libur dulu ya. Karena belum ada pengumuman bahwa itu bisa dipakai. Kita tidak ketemu, kita anggap dulu, nanti kalau ada informasi akan saya umumkan. Itu dulu kita ya. Tutup kuliah kita ini. Yang ketiga ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.